أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wa afdalana bil ilmi wal 'alam. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينشأ له في أثره فليصل رحمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب معاشر الحاضرين رحمكم الله. Yang saya muliakan para asatidzah, para ustadzah, para alimil ulama, para kiai, kita doakan beliau-beliau mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan rezekinya, disoleh-solehahkan putra-putrinya, di husnul khatimahkan ketika wafatnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada jajaran pemerintah. Bu RT hadir di RT. Bu RT 15 ada. Bu Kadus ada. Alhamdulillah. Ada alhamdulillah. Kita doakan beliau-beliau ini mudah-mudahan banyak duit, mudah-mudahan banyak doa, mudah-mudahan banyak duit. Dua-duanya alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa memakmurkan, yang bisa mengatasi permasalahan rakyat ataupun masyarakat insya. Dan tidak lupa kepada ibu-ibu majelis taklim atau ibu-ibu grup perbanan TPQ Ulil Albab yang luar biasa semangat dalam latihan mulai dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kadang sampai jam 11 malam. Itu saja sampai ngantuk-ngantuk.
salah. Tapi alhamdulillah berkat perjuangannya bisa ikut andil meramaikan halal bihalal RT 15. Alhamdulillah. Dan tidak lupa kepada hadirin, kepada majelis kumpulan PKK, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini bisa istiqomah di dalam perkumpulannya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat yang menurut kita kecil sampai nikmat yang paling besar. Terkadang menurut kita musibah, tapi di balik itu ada hikmah. Contoh Nabi Adam alaihi salam. Siapa bu? Nabi Adam alaihi salam beserta Siti Hawa di surga. Apa kata Allah? Wala taqraba hadhihi syajarah. Kata Allah, hei Adam, jangan kau dekati ini buah khuldi, jangan kau dekati ini pohon, namanya pohon khuldi. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai memakan buah khuldi. Tapi yang namanya Nabi Adam, yang namanya manusia, kalau sudah digoda perempuan tetap kalah. Betul? Nabi Adam dirayu sama Siti Hawa. Bu, Nabi Adam digoda sama Siti. Saya bahasa kitanya, yang pengen buah khuldi, yang pengen buah khuldi, apa kata Nabi Adam? Tunggu, Allah sudah melarang, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati ini pohon khuldi. Tapi lama kelamaan Nabi Adam alaihi salam tergoda, akhirnya mengambil buah khuldi, kemudian dimakan sama Nabi Adam alaihi. Nabi Adam makan, Siti Hawa makan. Nabi Adam makan buah khuldi, ketika makan nyangkutnya di mana? Di tenggorokan. Makanya kalau laki-laki itu ada apa namanya ini? Kalau kencing. Nah, ada itu. Nabi Adam makan buah khuldi nyangkut di tenggorokan, namanya kalau kencing. Apa? Jakun. Nah, ada jakunnya. Ibu percaya nggak? Kalau ibu nggak percaya, pulang dari majelis ini, pulang dari halal bihalal ini, pulang ke rumah, lihat itu suami ibu pegang. Kalau ada jakunnya berarti laki, tapi jangan kenceng-kenceng. Itu Nabi Adam makan buah khuldi nyangkut di tenggorokan. Kalau Siti Hawa makan buah khuldi nyangkutnya di mana? Dodo. Nyangkutnya di dada. Iya, alhamdulillah nyangkutnya di dada. Coba kalau nyangkutnya di lutut. Ibu kan kalau mau ngasih nenek sama anak dari nenek minum kan gak enak. Betul? Alhamdulillah nyangkutnya di dada. Kalau di lutut repot mau nenenin anak. Betul? Dan alhamdulillahnya itu buah khuldi terbelah menjadi dua. Coba kalau satu kan kayak tumor. Ini kita ambil dari cerita ini, pelajaran dari cerita ini, bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan menurut kita musibah ataupun bukan, pasti ada hikmahnya.
Maka dengan itu mari kita ikrarkan alhamdulillahirabbil. Salawat serta salam mari kita sampaikan, mari kita transferkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berhubung Pak Lurah sudah datang, mau saya persilakan dulu, mungkin beliau nanti sibuk. Ya. Kepada beliau Bapak Lurah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini bersambung loh, bersambung. Isolasi sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratan tarohin para alim ulama, panjenenganipun Ustaz Anwar ingkang kawula dereki tansah kawula takrimi lan ingkang kita tenggo mohon hasanahipun ibu-ibu warga RT 15 Paguyuban PKK ingkang kawula mulyakaken, Ibu Kadus, Ibu RT, Ibu RW ingkang kawula tresnani, lan sedaya para rawuh ingkang kawula hormati. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pitaken karahmatan lan rahmatan taufik lan hidayah sehingga kita saged kembal manunggal wonten garasi kita pasca kanthi boten wonten alangan satunggal menapa-menapa. Salawat salam kita katuju dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu syafaatipun awit dunya dumugi yaumul qiyamah. Dan jauh ingkang derek kasebat menika ibu-ibu Rebana RW 06 Rebana oleh Albab ingkang kawula tresnani ugi kawula hormati. Saderenge nyuwun pangapunten kathah menika nyelo medhot tausiah Ustaz Anwar kek regen-regenge kek asik-asike diselani sambutan. Sudah balik yang jauh minta maaf yang sebesar-besarnya. Salah jenipun kawula selaku kepala desa Cengceng beserta keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Setidak-tidaknya kita saling memaafkan di bulan Syawal ini. Ya intinya kita semua pasti ada kesalahan, keluputan, kehilafan. Semoga di bulan Syawal tahun ini kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah singipun derek dengah dumateng sedaya Paguyuban PKK RT 15 saged kembal manunggal wonten mriki dengan acara halal bihalal dengan kekompakan solid dan kenyamanan dari tahun ke tahun. Semoga Paguyuban RT 15 selalu diberikan berkah, barokah, manfaat dan rezeki yang lancar. Dan selanjutnya terkait dengan
bisa, kita masih berputar dengan COVID Corona, tetapi tidak seperti tahun kemarin yang intinya Lebaran sudah seperti dulu. Dari kegiatan bulan Ramadan kita sudah diberikan kelancaran, tidak ada yang terkena COVID, dan alhamdulillah Dusun Serincing dari awal Januari 2001 sampai dengan hari ini nol COVID. Apa malih warga RT 15 pinter-pinter sehat-sehat sedaya. Mugi-mugi kita sedaya diparingi kesehatan, berkah barokah lan rezeki kang kathah. Salah satuipun terkait dengan masih dengan virus corona atau COVID-19, untuk lansia ada program vaksinasi, yaitu sama dengan suntikan yang disuntikan dengan saya, istri saya, dan calon jamaah haji. Kebetulan ibu saya juga sudah disuntik vaksin dengan kategori calon jamaah haji, dan ada beberapa juga seperti Pak Masrur RT 17 kemarin juga sudah disuntik vaksin. Terus juga lansia yang jumlahnya kurang lebih 580 sudah melaksanakan vaksinasi di Desa Gancing sejumlah 180 lansia. Jadi untuk program lansia masih kurang sekitar 400 lansia. Dari sosialisasi umur yang di atas 60 tahun untuk wajib vaksinasi. Karena apa dikatakan wajib? Pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturan terkait dengan vaksinasi, dan aturannya rada serem. Dan ketika nanti menolak vaksinasi, segala bantuan dari pemerintah pusat akan dicabut. Dan saya juga mempertimbangkan terkait dengan vaksinasi yang menolak vaksinasi tersebut. Jadi setelah nanti lansia selesai semua, baru yang umur 18 tahun sampai umur 59 12 bulan atau 60 kurang sedikit. 60 kurang 1 hari. Apabila 59 kurang 60 kurang 1 hari belum bisa mengikuti vaksin. Tapi kalau 60 lebih atau 60 pas boleh. Terus aturan dari pemerintah pusat nanti pasti akan ditegakkan, dan skenario yang nanti akan dijalankan akan dijemput oleh pihak yang berwajib apabila tidak mengikuti vaksin. Terus kalau nyuwun sosialisasi menika disebarluaske, terus kalau nyuwun kesadaran kalian sepuh-sepuh suntik menika mboten sakit, mboten enten efekipun. Kula nggih tetap sehat, Pak Kadus tetap sehat, garwane kula, bojone kula, ibu kula, terus 180 orang lansia kemarin yang sudah disuntik tidak ada efek samping apapun. Jadi boten sawedi, ampun terlalu percaya dengan berita di TV. Intinya sedaya sehat. Ada satu contoh, Pak Yatno, kalau video itu lebih radi kirang sehat, kirang kena awake,
mana bisa divaksin jadi sehat, jadi tambah rasa. Terus salah satu terkait dengan bantuan BPUM yang kemarin sudah mengajukan bantuan BPUM, Niko tahap 3 sampun mulai cair. Monggo KTP panjenengan dicek wonten ing Google ing link e-form BRI. Niko mlebet nomor KTP panjenengan kalian makin akan verifikasi kode diisi sesuai dengan verifikasi tersebut. Wonten Google ingkang dereng mangertos saged tanglet Bu RT, saged tanglet Pak Kadus, apa saged tanglet kula piyambak. Carane pripun diwarai. Asalkan kemarin sebelum tanggal 21 April sampun daftarke. Tapi nek boten daftarke boten betul, itu otomatis. Tapi barang siapa yang mendaftarkan bantuan Presiden UMKM disingkat BPUM, Amerika pasti dikagumkan. Alhamdulillah kemarin di tahap 2 Rinceng mendapatkan 812 orang. Mereka rektor wonten Kecamatan Secak 812 orang. Dan ada hikmah juga ketika desa-desa lain tidak menginformasikan ke masyarakat, sedangkan desa Rinceng giat aktif. Pak Kadus dan semua perangkat menggalakkan informasi tersebut, sosialisasikan tersebut. Alhamdulillah mendapatkan yang terbanyak. Iku nek di total artone kira-kira 1M. Dibagake wonten sedaya pengusaha wonten ing desa Rinceng. Ada cerita juga yang tahap kedua kemarin Rinceng mendapatkan 812, Donorjo hanya mendapatkan 30 orang. Jadi Donorjo yang mendapat BPUM hanya 30 orang, Rinceng 812 orang. Sejak yang ada pasarnya tidak nyampe 300 orang. Niku rezeki panjenengan sedaya disyukuri, muga-muga berkah barokah manfaat dan ampun sukri sedekah kagem masjid apa sedekah kagem mushola disisihkan sebagian kecil, besar ya besar, kabeh ya besar. Sementing ampun sukri sedekahipun. Terus dan perangkat desa Rinceng, saya dan juga peserta perangkat desa Rinceng tidak memungut biaya apapun. Tapi kula nyaranke mewajibkan untuk sedekah wonten masjid, PPI ataupun mushola. Terus salajengipun sampun 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 poin hasanah bantu dilaksanakan. Monggo kita sareng-sareng kanthi mirengaken terus mengerti kalian memahami mahidah hasanah samangke, muga-muga mahidah hasanah samangke manfaat berkah barokah kagem panjenengan sedaya. Saking kula bilih wonten kulit agatu atur pamatur kawula nyuwun samudra parasami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, masih semangat? Lapar?
Saya dari tadi memperhatikan ini meja kok kosong. Biasanya ada gelas, piring. Enggak, saya enggak ngasih kode. Cuman ngasih tahu. Enggak bercanda Bu ya. Alhamdulillah kita telah mendapatkan informasi yang luar biasa yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat buat kita. Amin ya robbal. Ada cerita unik. Kemarin tuh ada yang dapat bantuan di Cianjur. Ditanya, Bu, ini ada bantuan dari pemerintah. Bantuan apa? Ini ada sembako dari pemerintah. Ibu terima, mudah-mudahan manfaat. Oh, siapa yang ngasih? Ini bantuan corona. Oh, mudah-mudahan corona panjang umur. Namanya juga ibu-ibu. Kita doakan mudah-mudahan corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Lanjut. Sebelum kita mulai, siap sholawatan? Siap? Ibu-ibu rebana kayaknya muka lapar semua ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ulur salamullah insyaallah nyarama. Ibulur salamullah moga-moga ahlul jannah. Salatullah ibu-ibu kumpulan PKK, insyaallah tak ada yang janda. Nanti kalau ada yang janda, moga-moga dapat udah kaya. Salamullah ala Rasulillah.
Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berapa menit? Berapa menit? 2 jam. Bu, saya diajarin sama kiai saya, Anwar, kalau ceramah, kalau ngaji nggak boleh ngarepin dosa. Betul? Nggak boleh kalau ngaji ceramah mikirin dosa. Saya takut kalau ngaji mikirin amplop tapi kiai saya juga ngajarin, Anwar, hati-hati, lebih besar lagi dosanya kalau ada orang ceramah nggak dibayar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal ataupun lebaran menurut istilah kita kan di hari-hari pada minggu akhir bulan Ramadan sama-sama telah menyaksikan fenomena yang besar tentang perpindahan kegiatan umat muslim dari masjid ke pasar. Perpindahan umat Islam, kegiatan umat muslim dari masjid ke pasar, dari masjid ke terminal, dari masjid ke stasiun, dari masjid ke bandara. Betul. Apa boleh buat, inilah wajah kita. Bu, lebaran artinya baju baru, lebaran artinya mudik. Makanya ada lagunya, baju baru untuk dipakai, atau punya pun apa ada, baju baru untuk dipakai, tak punya pun masih ada. Tepuk tangannya mana? Kalau kata kiai saya, kalau ada orang ngasih jangan ditolak, murni dari Allah. Jadi harus diminum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi? Gara-gara air minum hilang. Oh, baju baru. Lebaran artinya baju baru, lebaran artinya makanan, mudik. Betul. Tapi berbeda dengan Idul Fitri. Lebaran yang puasa, yang tidak puasa boleh ikut lebaran. Betul. Enggak sama keamanan. Yang melaksanakan ibadah bulan puasa maupun yang tidak melaksanakan ibadah bulan puasa boleh ikut lebaran. Betul. Tapi tidak dengan merayakan Idul Fitri. Karena dari setiap apa yang kita lakukan mesti ada ongkosnya, mesti ada kosnya.
Jadi setiap apa yang kita lakukan mesti ada kosnya. Satu. Ajos ini. Lupa lagi. Apa tadi? Satu. Lebaran Idul Fitri. Sampai mana tadi? Oh, yang namanya Idul Fitri, setiap apa yang kita lakukan mesti ada kosnya, mesti ada ongkosnya. Saya punya cerita. Ada dokter gigi baru, Bu, dokter gigi baru praktek. Suatu sore dia praktek, punya pasien 4, nunggu berjejer. Dipanggil pasien pertama, diperiksa. Pas diperiksa giginya berlubang, dicabut tanpa dibius. Sakit gak? Namanya aja dokter baru. Ini pasien teriak, aduh, sakit, dok, sakit. Teriaknya kenceng sampai kedengaran keluar. 3 pasien denger, gemeter kakinya. Akhirnya 3 pasien ini kabur gara-gara dengar teriakan pasien yang pertama. Selesai dicabut, selesai diobatin, tanya, dok, ya, sudah selesai? Sudah. Berapa biayanya, dok? Biayanya 200.000. Loh, biasanya kan cuma 50.000. Kok jadi 200.000? Habis. Siapa suruh kamu teriak, yang 3 jadi lari. Jadi 200.000. Cerita pendek ini mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap sesuatu mesti ada kos dan ongkosnya daripada apa yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke Idul Fitri. Berbicara masalah Idul Fitri, saya akan sedikit mengutip bagian pendek dari ayat 185 surat Al-Baqarah. Walitukmilul iddah. Ini yang namanya Idul Fitri. Yang pertama, walitukmilul iddah. Hendaknya kamu menyempurnakan bilangan hari bulan Ramadan. Hendaknya kamu menyempurnakan hari puasamu. Puasa ini kan berpuasa penuh itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Pak, kalau seumpama berbeda, ada yang 12, ada yang tanggal 12 lebarannya, ada yang tanggal 13, bagaimana? Kalau seperti itu, apabila kamu memiliki ijtihad, maka silahkan ru'yatul hilal, silahkan melaksanakan ru'yatul hilal. Kalau tidak mampu, yang paling aman, kita kan punya Departemen Agama. Departemen Agama kan punya ahli, Bu. Departemen Agama kan punya ahli. Ahlinya dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Al-Wasiliyah, dari Syarikat Islam, dikumpulkan semua ahli melakukan ru'yatul hilal. Maka yang paling aman adalah menunggu pengumuman dari Departemen Agama. Bu, Ibu,
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ikhtalaftum bisawadil a'dham, apabila berbeda pendapat ma'al haqqi wa ahli, maka cari yang paling banyak. Yang pertama, cari yang paling banyak benar dan ahlinya. Fa idza ikhtalaftum bisawadil a'dham ma'al haqqi wa ahli, apabila berbeda pendapat maka cari yang paling banyak benar dan ahlinya. Tapi jangan mentang-mentang banyak nggak dilihat benar kagaknya. Contoh ada 100 insinyur, ada 100 insinyur sama 10 kiai, berbeda pendapat masalah doa kunut. Maka yang diikuti 100 insinyur apa kiai? Yang diikuti 100 insinyur apa 10 kiai? Bu, ketika ada perbedaan pendapat masalah doa, yang diikuti 100 insinyur apa 10 kiai? 10 kiai. Begitupun sebaliknya, ada 100 kiai dan 10 insinyur berbeda pendapat masalah institusi jembatan. Yang diikuti 100 kiai apa 10 insinyur? 10 insinyur. Kenapa? Karena benar dan ahlinya. Bu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama walitukmilul iddah walitukabbirullah. Yang pertama kalau ingin merayakan Idul Fitri, walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan hari puasamu. Saya singkat saja, sudah mau asar. Yang kedua walitukabbirullah. Yang kedua, kalau sudah yang walitukmilul, menyempurnakan hari bilangan hari puasamu, walitukabbirullah, mengagungkan nama Allah. Kalau bahasa kita takbiran. Takbiran ini boleh dilaksanakan dengan sendiri, boleh berjamaah, boleh boleh di boleh di surau, bahkan boleh pawai, selagi pelaksanaannya tidak mengganggu lalu lintas. Prakteknya kan tidak. Hampir di mana-mana prakteknya tidak mengganggu lalu lintas dikarenakan perang mereka. Betul. Walitukabbirullah. Jadi yang pertama walitukmilul iddah, yang kedua walitukabbirullah. Jadi walitukabbirullah ini pertama menghadirkan Allah. Sekarang ini kan Allah ditekan, Bu. Allah di apa? Ditekan. Allah di masjid ada, Tuhan di masjid ada, di kantor Tuhan hilang. Betul. Tuhan di masjid ada, di kantor Tuhan hilang. Akhirnya korupsi di mana-mana. Betul. Tuhan di masjid ada, di pasar hilang. Akhirnya timbangan curang. Allah ditekan. Makanya bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk disiplin, untuk jujur, menghadirkan bahwasanya Allah ada dalam hidup kita. Bu, yang kedua, ini saya singkat saja. Kemudian yang ketiga, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalau kita sudah menyempurnakan daripada bilangan puasa, kemudian kita sudah takbir ala ma hadakum. Perhatikan, Allah yang sudah memberikan hidayah kepada kita.
Maka ditutup ayat ini dengan wala'allakum tashkurun. Saya ingatkan lagi, syukur ini, nikmat ini bisa menjadi adab, bisa nikmatnya ditambah, bisa menjadi adab, tergantung syukur atau tidak. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Ya, gak ada yang jawab. Aduh, kacau. Ulang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, pasti. Ini bahasanya ya, bahasa Allah, bahasa Al-Quran begini. Pasti. Bukan insya Allah. Pasti Allah tambah. Wala in kafartum, akan tetapi kalau kamu kufur atas nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Sungguh nih adabku sangat pedih. Nikmat bisa jadi adab. Bu, orang kaya bisa masuk surga karena kekayaannya. Orang kaya bisa masuk neraka karena hartanya. Tergantung syukur atau tidak. Orang alim sama, bisa masuk surga karena ilmunya dan bisa masuk neraka karena ilmu. Tergantung syukur atau tidak. Jabatan, pejabat bisa masuk surga karena jabatannya. Jabatan bisa masuk neraka karena jabatannya. Tergantung syukur atau tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan. Yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat, atadrunal muflis, apakah kalian ini tahu orang yang bangkrut? Kata sahabat, tahu. Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya harta. Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya uang. Apa kata Nabi? Bukan. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari golongan umatku adalah yang mana ketika di hari kiamat mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala sedekah, tapi dia juga membawa pahala dosa-dosa yang dia lakukan semasa hidup. Di sisi lain dia membuat kebajikan, di sisi lain dia berbuat dosa. Kalau sudah seperti ini yang terjadi, apa kata Nabi? Ya Rabb, ini pahala salat fardu saya. Ya Rabb, ini pahala salat sunnah saya. Ya Rabb, ini pahala sedekah saya. Ada orang datang di hari kiamat nanti. Tunggu ya Rabb, nanti dulu. Memang dia rajin salat, memang dia rajin sedekah, tapi tunggu dulu. Di masa dulu di dunia aku pernah dicaci makinya, namaku hancur, hatiku lebur dikarenakan caci makinya. Aku tidak terima ya Rabb, aku tidak bisa melawan ketika di dunia dikarenakan dia punya kekuasaan. Aku meminta keadilan ya Rabb. Apa kata Allah? Betul. Kasih pahala salat kamu kepada orang yang kamu caci maki. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya Rabb, ini pahala puasa saya, puasa wajibnya. Ini pahala puasa Syawal saya. Ini pahala puasa Senin Kamis saya. Ada orang datang lagi, ya Rabb, tunggu. Dia memang rajin puasa, puasa Ramadan full,
puasa Syawal 6 hari, puasa Senin Kamis rajin. Tapi ya Rob, dulu di dunia dia pernah memfitnah saya. Dulu dia pernah memfitnah saya. Hati saya hancur sehancur-hancurnya. Aku malu di hadapan manusia. Dulu aku meminta keadilan di dunia, pengadilan banyak tapi keadilan tidak. Aku minta keadilan ya Rob. Kata Allah, benar kasih pahala puasa kepada orang yang kamu fitnah. Kalau pahala kita sudah habis, sedangkan orang yang menuntut masih banyak, bagaimana? Maka dosa-dosa orang-orang yang pernah kita caci maki, yang pernah kita fitnah, yang pernah kita zalimi, dosa-dosanya akan diberikan kepada kita. Inilah orang yang bangkrut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi khutbah Idul Fitri. Nabi ketika khutbah naik mimbar pertama mengucapkan amin. Naik ke tangga mimbar kedua mengucapkan amin. Bahkan tangga ketiga mengucapkan amin. Sahabat bingung, biasanya Nabi kalau di khutbah tidak pernah mengucapkan amin. Ketika Nabi selesai khutbah ditanya sama para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa ketika engkau menaiki khutbah pertama, kedua, ketiga mengucapkan amin, amin, amin?" Ini perlu diperhatikan. 3 kali mengucapkan amin. Ditanya, "Kenapa ya Rasul?" Wahai sahabat, tadi malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun datang ke sini memintakan aku untuk mengaminkan doanya. Jibril mau doa, "Wahai Rasul, aku ingin berdoa," kata Jibril. "Apakah engkau mau mengaminkan?" "Iya." Kalau sudah Jibril yang doa, Rasul yang mengaminkan, doa mana yang tidak akan dikabulkan? Apa doa ini? Apa 3 doa Jibril ini? Ya Rabb, jangan kau terima amal ibadahnya orang anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya Rabb, jangan kau terima amal ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Dengerin Bu, istri durhaka sama suaminya. Bahkan Nabi ketika di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah, Nabi diperlihatkan neraka, yang mana di neraka itu lebih banyak kaum perempuan daripada laki-laki. Ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lihat?" "Aku melihat di neraka itu kebanyakan kaum perempuan." Terus yang laki-laki kemana? Laki-laki gak sedikit banyak, cuman kebanyakan perempuan. Loh, kenapa ya Rasul? Karena kebanyakan perempuan hunna yakfurnal ashir. Banyak seorang istri ini banyak yang tidak mensyukuri terhadap suaminya. Maka ibu hati-hati. Pesan saya, meskipun suami mohon maaf preman, meskipun suami bujang, meskipun suami bajingan, tengit, tetap harus taat. Ustaz, nggak bisa begitu, nggak adil. Ingat, kalau saja suami sakit hati, ibu meninggal, suami dari itu jangankan masuk ke dalam surga, nyium bau surganya dia nggak bakal dapat. Misalkan ada suami ini nggak ridho istrinya meninggal karena istrinya pernah menyakiti hatinya, maka seorang istri ini tidak akan pernah masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surganya saja tidak akan dapat. Maka bagi seorang istri, bagi ibu-ibu, maka tanamkan ketaatan kepada suami, insya Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
banyak yang saya persiapkan. Saya satu hari ini karena sedikit saya pindahan nggak ada persiapan, saya nyiapin itu dari jam 6 kalau nggak salah, jam 6 sampai jam 6 lagi nyiapin biar dapat ilmu yang banyak, dikarenakan kondisinya tidak mengizinkan. Mudah-mudahan sedikit ini tapi bisa kita amalkan insya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang rugi dan kita menjadi orang-orang yang taat kepada suami. Insya. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata saya yang salah, perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا واولادنا ومشايخنا واخواننا في الدين واصحابنا واحبابنا ولمن احبنا فيك ولمن احسن الينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا أولادنا كأولاد الصحابة. اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابية. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب جميع الناس وبشرنا بالغنى وبلغنا إلى 120 سنة والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Terima kasih kepada Ustaz Jalal atas hikmah dan tausiahnya setelah doanya. Mudah-mudahan tausiah sore hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita bisa menambah ketakwaan dan keimanan kita dan kita bisa bersiap untuk menuju Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan yang kemarin memberikan berkah di Ramadan yang akan datang dan kita bisa bersiap dengan banyak hal, dengan sedekah, dengan takjil untuk orang-orang yang berpuasa, untuk anak-anak TPG. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik daripada tahun yang kemarin dan mudah-mudahan lebih banyak lagi yang memberikan takjil untuk anak-anak TPG karena kemarin